Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Aurelia. Saya mahasiswa informatika semester 4, NIM 23 110 40. Di video kali ini, saya akan merepresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester dari mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Bapak Rodianto MKom. Nah, ujian ini dilaksanakan secara online dalam bentuk praktikum dengan menggunakan database sales holder dan SQL editor seperti PHP Nah, saya akan jelaskan setiap soal dari nomor 1 sampai 13 disertai dengan penjelasan singkat dan hasil query yang saya jalankan. Di sini kita mulai aja untuk pengerjaannya. Jadi yang pertama di sini yang perlu kita siapkan yaitu kita membuka exam PP kita dengan di sini kita menyalakan Apache dan MySQL. Yang kedua kita masuk ke PHP dan kita import database slash holder apabila belum. Nah, mungkin di sini saya langsung aja ke soal yang pertama. Kebetulan di sini saya sudah mengimpor database slash holder saya. Nah, kita mulai aja untuk soal pertama. Di sini kita untuk memasukkan query-nya kita tap di sini ada menu query. Nah, di sini ada query baru. Nah, di sini kita ketikkan query yang bakalan kita jalankan sesuai dengan instruksi soal. Jadi di sini soal yang pertama kita disuruh untuk membuat join dasar. Nah, di soal pertama ini kita disuruh menampilkan daftar pelanggan beserta kota dengan nama sales representatif mereka. Nah, saya menggunakan di sini bakalan menggunakan inner join antara tabel customer dan employees lalu menggabungkan first name dan last name dalam satu kolom. Jadi kita di sini bisa mengetikkan perintah select Nah, jadi teman-teman kita ketikkan perintah seperti ini, select c.customer city dan seterusnya inner join employees on the sales employees number. Nah, kemudian kalau kita sudah ketik query-nya, kita tinggal bisa untuk menjalankan. Nah, di sini akan muncul kolom customer name, city, dan sales rep seperti yang kita mau hasilkan outputnya yang di soal itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini kita disuruh menampilkan data order yaitu nomor order, tanggal order, nama pelanggan, dan nama karyawan yang menangani pelanggan tersebut. Nah, di sini untuk menyelesaikannya saya menggunakan join pada tabel order, customer, dan employees. Dan hasilnya nanti yang saya harapkan akan menampilkan dengan alias untuk mempermudah membaca data. Di sini kita bisa mengetikkan perintah select c.order order number order. Nah, di seperti ini query-nya, kemudian kita jalankan.
Nah, di sini akan memunculkan output data dari kolom order number, order date, customer name, dan employees name. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini yaitu tentang aggregate function. Jadi di soal ketiga ini kita diminta untuk menampilkan 10 pelanggan dengan total pembelian terbesar. Nah, di sini saya menggunakan fungsi sum atau quantity ordering research dari tabel order detail, lalu saya nanti akan menggabungkan dengan tabel customer dan order untuk mendapatkan nama pelanggan. Jadi teman-teman bisa mengetikkan query-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengetik query-nya seperti ini. Kemudian kita langsung menjalankan. Maka akan menampilkan nama customer dan kolom total. Kita lanjut ke soal keempat, yaitu kita disuruh untuk menampilkan semua produk yang pernah dibeli oleh pelanggan dari negara France. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, di sini saya akan menggunakan subquery untuk mengambil data customer number dari pelanggan yang berasal dari range, kemudian saya menggunakan join untuk menghubungkan tabel produk. Ini kita ketikkan perintah select di sini kita menggunakan perintah select distance p.product p.name from p order detail. Nah, dan seterusnya dengan kata kunci di Windows ini country France. Nah, kemudian kita tinggal jalankan query-nya. Nah, di sini maka akan langsung tampil tabel produk dan produk name. Maaf, jadi di sini akan tampil produk kode dan produk name. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Jadi di soal kelima ini yaitu tentang subquery dengan having. Nah, di soal kelima ini saya akan menghitung total pembelian untuk setiap pembelian pelanggan dan hanya menampilkan pelanggan yang totalnya lebih dari 100.000. Saya menggunakan fungsi agregat sum, kemudian disaring dengan klausa having. Jadi query-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini query yang sudah saya buat. Di sini ada select customer sum, dan ini jangan lupa kita taruh having total lebih dari 100.000 dan kita jalankan query-nya. Nah, maka di sini langsung tampil tabel customer name dan total. Nah, langsung aja kita lanjut ke nomor 6. Jadi untuk nomor 6 ini yaitu tentang penjualan per negara. Nah, pada soal ke-6 ini saya akan menampilkan total penjualan berdasarkan negara pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan join antara customer, order, dan order detail, kemudian menghitung dengan total transaksi dan dikelompokkan berdasarkan country-nya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mengetikkan query-nya dan kita jalankan.
Nah, di sini langsung tampil tabel country dan total salesnya. Dan kita lanjut ke soal yang ketujuh. Nah, di soal ketujuh ini kita dapat materi yaitu tentang create, trigger, lock, delete order detail. Nah, di soal ketujuh ini saya diminta untuk membuat trigger bernama lock order detail, dan di trigger ini akan mencatat setiap kali misalnya data order yang dihapus dan hasilnya akan dimasukkan ke tabel order delete. Nah, saya akan membuat tabel order delete terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ini query yang saya udah ketik tadi, dan langsung aja kita jalankan. Nah, kalau sudah kita jalankan, kita ketikkan perintah lagi. Kita ketikkan perintah seperti ini untuk mendelete data ordernya. Lalu kita mengetik perintah select from lock order delete, maka akan tampil kolom order number dan delete add. Nah, kita lanjut ke nomor 8 ini. Saya akan membuat sebuah storage produk bernama get customer order yang menerima input ID dari pelanggan dan akan menampilkan data order, tanggal order, serta total transaksi dari order tersebut. Jadi kita akan mengetikkan perintah query. Sebelumnya saya sudah membuat query-nya. Nah, ini untuk query-nya. Kita membuat create product customer order. Kemudian kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita panggil datanya yang ingin kita tampilkan. Ini contoh customer ID dengan ID number 103. Dan kita jalankan query-nya. Nah, maka di sini datanya akan ditampilkan. Nah, untuk soal nomor 9 ini yaitu tentang create function calculated order total. Jadi di soal nomor 9 ini saya diminta membuat sebuah fungsi yang bernama calculated order total. Fungsi ini untuk menerima order ID sebagai input dan mengembalikan total transaksi dari order outputnya. Jadi kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan query-nya. Setelah kita jalankan, kita select calculated order total dan kita jalankan. Nah, maka akan muncul output tabelnya calculated order total, yaitu 10.549.01. Selanjutnya soal nomor 10 yaitu materi tentang join dan subquery kombinasi. Nah, di soal nomor 10 ini kita diminta untuk mengkombinasikan join dan subquery. Nah, saya akan menampilkan nama pelanggan, nama produk, total pembelian untuk setiap order yang melebihi rata-rata semua order. Selanjutnya, kita ketikkan query seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, maka akan menampilkan tabel yang kita inginkan tadi, yaitu output dari perintah yang kita tuliskan. Yaitu di sini ada tabel customer, produk name, dan total.
Jadi untuk nomor 11 itu yaitu tentang subquery dalam select. Nah, di soal nomor 11 ini saya diminta membuat subquery di bagian select untuk menghitung total jumlah order yang pernah dilakukan setiap pelanggan. Nah, di sini untuk penyelesaiannya saya menggunakan account untuk menghitung jumlah order berdasarkan customer number. Jadi query-nya seperti ini. Kita select customer name, kemudian kita pakai out from order details, dan kemudian mencari customer name dan total orders, dan kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan ditampilkan kolom customer name dan total order. Nah, untuk soal yang nomor 12 yaitu tentang view sederhana customer sales summary. Nah, di soal nomor 12 ini saya meminta dibuat view bernama customer sales summary yang berisi informasi nomor pelanggan, nama pelanggan, dan total transaksi dari semua order yang pernah mereka lakukan. Jadi query-nya seperti ini. Kemudian untuk menjalankannya kita ketikkan perintah select from customer sales summary limit 5. Maka akan menampilkan kolom customer number, customer name, dan total amount. Selanjutnya kita ke nomor 13. Nah, di nomor 13 ini kita disuruh buat view dengan filter high value order. Nah, di soal terakhir ini saya akan membuat view bernama high value order. Nah, view ini menampilkan order dengan total nilai lebih dari 50.000 disertai dengan nomor order dengan dan nama pelanggan. Kita akan jalankan, namun ini membutuhkan waktu mungkin sekitar 5 menitan lah, kayak gitu. Kita select from high value untuk menampilkan data yang sudah kita buat. Nah, maka ini sudah bisa ditampilkan untuk data-datanya. Mungkin demikian video presentasi pengerjaan soal UAS ujian akhir semester saya. Saya telah menyelesaikan 13 soal yang mencakup penggunaan query SQL, joins, query, trigger, procedure, function, hingga view dengan menggunakan database sales order melalui PHP MyAdmin. Mungkin itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.